Hasil lu nonton gimana tadi? Wah keren pokoknya Keren banget ya? Kalian harus nonton. Seru ya? Seru. Depan gitu gimana filmnya Lesti? Keren, bagus banget ya. Iya pasti. Jadi anak Medan soalnya sekarang ya. Suaminya anak Medan loh. Iya betul. Keren. Pertama Mael. Pertama Maele dan Jadi anak Medan sebagai sekarang. apa ya? Sebagai langkah awal dari Maele berkarir di industri film. Ini gue bilang keren banget, apalagi ada Soeb gua yang kita doakan mudah-mudahan karirnya makin cemerlang. Ada unsur komedinya dan mengusung tema persahabatan. Ini jadi sesuatu lah. Jadi kangen nggak sih bang pulang ke Medan? Ini kan? Iya udah lama Medan ini lah. Nggak jalan. Sini deh, yuk sambil jalan. Akan hadir di seluruh bioskop kesayangan kalian. So jangan lupa tonton Anak Medan di tanggal 24 April di seluruh bioskop. Jangan lupa ceritanya mantap lah ya bilang. Akan hadir di seluruh bioskop kesayangan kalian. So jangan lupa tonton Anak Medan di tanggal 24 April di seluruh bioskop. Jangan lupa ceritanya mantap lah ya bilang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya, terima kasih. Ganti di Rela nggak sih Bang Bi? Enggak, dia makan ya. Abang suka nonton ya? Suka nonton? Suka nonton lagi, suka nonton. Tadi Om Adinya gimana? Lucu nggak Om Adinya? Iya. Polisi juga. Nah, Kata kan? Bang, Dia ngikutin kesan dan dia pesannya gimana Bang? Kesan dan pesannya Bang? Tadi Om Adi sempat abang tanya, Om Adi mau kemana ya naik motor ya? Om Adi mau kemana tadi? Beli apa? Kerja. Ya, bener. Sama beli martabak. Beli martabak tadi ya? Bambi sama ini berarti filmnya relate dengan Bang Bian dulu di Medan ya atau gimana tadi sempat? Iya, ini bukan cuma ke saya doang sih. Ini tentunya hampir menurut saya yakin hampir seluruh masyarakat juga pernah merasakan sama, pernah punya teman sahabat sejati yang kadang-kadang kita lost contact, terus akhirnya bisa bareng lagi dan bisa bernostalgia kembali gitu. Dan dan ya ini mengingatkan kita dengan romansa pertemanan saya dulu lah. Jadi kangen pulang kampung nggak Bang Bi? Kemarin baru aja dari Medan kita. Jadi kan yang bikin tertinggal apa tadi ya? Banyak banget. Yang paling berkesan? Kebetulan aku juga jokes-jokesnya anak-anak Medan Masih tuh nyambung lah ya? ngerti. Jadi sangat enjoy, pokoknya menikmati banget film itu. Jok semua yang mana? Lesti yang jokes yang mana? Lesti? Udah ngapain aja Glenn? Sama bodak-bodak produk. Tuh, itu siapa tuh? Gak cuma Tuh ada Majil. cuma. Ini Om Majil, teman kalian juga. Tapi Om Mail. Nama Om Mail. ada deh, pokoknya ada, kalian harus nonton. Hasil lu nonton gimana tadi? Wah keren pokoknya. Keren banget ya? Kalian harus nonton. Kayaknya seru. Rasa. Dan mengusung tema persahabatan. Ini jadi sesuatu lah. Selamat sore teman-teman. Terima kasih waktunya udah menghadiri press con film kita, film Anak Medan. Menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita diskusi panjang. Story itu sebenarnya udah 4 tahun lalu, digarap 2 tahun lalu.
perjalanan panjangnya saya dengan Mas Ivan Bandito itu diskusi adalah kita mau capture selama ini sangat jarang orang capture tentang persahabatan di Medan. Masih sangat jarang film Indonesia. Kita mau capture itu tapi akan relate se Indonesia. Makanya kalau teman-teman nonton kemarin tadi itu bahwa itulah persahabatan yang sebenarnya relate se Indonesia. Tapi wilayahnya masih di syutingnya di wilayah Medan. Gitu, Mbak. Oke. Terus ini kan memang Medan banget gitu ya dari bahasa. Medan seluruh Indonesia dengan layar yang 3 atau 4 kali lipat banyaknya dibandingkan negeri para ketua, kita optimis dengan promosi yang cukup besar juga dikeluarkan oleh Film Pictures. Tapi terlebih dari itu, Mbak, anak Medan itu persiapannya lebih ke masalah logat ya. Sebenarnya kita cuma punya dua yang bisa kita jadikan guru untuk Mahil sama Ajil. Ajil yang notabene memang sebenarnya teman-teman tahu sebenarnya di Medan gitu. Jadi mereka lah yang membantu semuanya untuk proses 4 sekawan pemain utama itu. Terlebih kayak Maria, Steven itu semuanya aman lah gitu. Prosesnya cukup cepat tapi untuk tektokannya prosesnya ini ya apa namanya butuh waktu ya tektokan gimana sih mereka supaya berempat itu supaya bisa apa namanya prosesnya sama syuting lancar gitu. Nah kita sering bersama berempat itu Mbak. Oke, sekarang kita bergeser ke produser Dato Ayu Reswayu, ini semuanya. Dato Ayu, nah ini bagaimana nih keterlibatan Ayu Pictures di film Anak Medan? Masyarakat Medan khususnya. Nah itu dari situ saya coba pelajari, saya lihat oke seperti ini. Termasuk kayak banyak kalimat-kalimat yang mungkin buat orang awam mendengarnya kasar gitu, kayak bahasa anjing dalam tanda kutip gitu. Itu kan sebenarnya bukan caci maki gitu. Itu adalah sebuah persahabatan aja gitu, sama kayak orang Surabaya gitu, kita ngomong jancuk dan sebagainya itu bukan caci maki. Nah itu menjadi sebuah ikon menurut saya gitu ya, ikon. Oke, di sini memang anak-anak mudanya tuh sering ngomong seperti itu. Nah itu salah satu hal yang saya pikir ini harus nempel sama si Ucok. Kebetulan balik lagi dia memang berasal dari sana, jadi pinter itu udah terjawab gitu lah. Artinya ya itu tadi ya, riset itu yang paling penting kita lakukan gitu. Dan di sini kan juga tidak hanya khusus untuk orang Medan aja, tapi ada orang Jawanya. Saya sendiri juga latar belakang dari Jawa, lalu ada orang Melayunya seperti itu. Nggak terlalu sulit lah mungkin ya, artinya nggak terlalu sulit karena melakukan riset itu tadi. Oke, jadi riset dulu 1 minggu ya prosesnya ya? Mintanya sih 1 bulan, cuman kata bosku jangan kelamaan, nggak mau balik kan misalnya kelamaan, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke cast-nya. Yang pertama ada Bang J. Sebastian. Iya. Kalau dibilang susahnya sih menjadi aku sebagai Kasondang ada 11-12 lah dengan kehidupan sendiri ya. Soalnya emang agak-agak suka marah-marah kerjanya gitu. Tapi jawab kayak marah-marah. ya ngomong aja kayak marah-marah kan ini kan. Udah deh. Jadi ada happy-nya, ada punya tantangan sendiri karena kadang membawa diri sendiri ke karakter, membawa diri sendiri ke karakter tuh ada bedanya juga gitu. Karena ya dibilang sebenarnya Kasondang ini ada karakter yang mirip sama aku gitu, tapi harus ada bedanya kan, karena apalagi Kasondang ini mempunyai adik dan mama hanya bertiga gitu, jadi mengayomi keluarganya itu yang susah sebenarnya. Karena karakternya memang marah-marah, kerjanya hanya marah-marah aja terus. Nah itu dia, makanya Uco nggak suka sama kau. Emang kalau di rumah emang kerjanya kami marah-marah terus. Kebetulan Maria memang pengen nyanyi hari ini spesial. Nggak ada, nggak usah. Udah nanti kalian duet aja. Boleh. Ya, boleh. Anak Medan. Ya, Anak Medan, oke. Baik, sekarang kita bergeser menuju ke cast selanjutnya. Ada Mario Maulana. Iya, Citato. Karakter Cisa kepada saya, buat Bang Agus juga yang sudah mempertemukan Cisa dengan Ucok, dengan Rafli dan Joko, karena proses yang tadinya saya pikir gampang main di permukaan, tapi emang saya butuh riset khusus untuk mencari tokoh Cisa
dan kebetulan saya juga selain dibimbing sama Mail dan Ajil untuk dialek, saya juga diperkenalkan sama konsul beberapa bahasa dialog dari stand up Medan tuh yang emang punya latar belakang Chinese gitu. Karena nggak saya pikir bermain di permukaan itu karena tahu saya sama gitu, ternyata emang harus butuh riset untuk masuk ke tokoh Cisa yang latar belakangnya beda, religinya juga beda gitu. Dan itu tantangan tersendiri buat saya yang udah diberikan peran karakter Cisa sih. Jadi sulit nggak waktu itu belajar dialek? Ya karena akhirnya dikasih waktu untuk berproses, dan seminggu sebelum reading dan 2 minggu plus saya di rumah itu harus berdialek Medan, sampai anak-anak juga saya libatin di rumah. Sampai awalnya mereka, Dedi kenapa ngomongnya kayak gitu? Tolong bantu Dedi ya, Dedi lagi ada kerjaan. Bang, jadi bahasanya kayak gitu. buruan ngomong, aku mau penumpang nih. Oh iya. Bayar dulu aja. Dibayar dulu aja, dibayar. Sambil gini-gini dong. Iya. Jalan. Ya jadi ada momen-momen yang akhirnya karena diberikan proses kesempatan ya itulah maksimal menurut saya apa yang udah divisualkan secara visual, yaitu Cisa seperti itu yang udah saya riset. Tisu mau nangis kayaknya. Keluar ingus kayaknya. Ya, good job deh. Ya. Intinya Indonesia di Medan gitu ya. Makanya ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Cina ya. Tapi kalau misalnya orang mereka seru-seruan beranteman aja, film selesai di situ maksudnya. Kalau nggak ada, makanya kita ciptain karakter tuh ada orang tuanya, ada dengan bapaknya meninggal, ada gitu. Gimana supaya satu struktur cerita itu bisa ada ibaratnya kembangan permainannya ya, Pak Sutradara juga kasih masukan banyak. Pokoknya intinya film itu strukturnya nggak hanya melulu tentang 4 orang, jadi ada set yang lainnya gitu. Makanya ada mamanya, ada kakaknya gitu. Dan saya juga cukup happy nih dengan kakaknya Ucok. Saya menarik pemain baru tapi bisa ngedeliver kakaknya Ucok. Nah, sebagai kakaknya Ucok itu nggak gampang sebenarnya di skenario, tapi dia oke. Masuk barang itu. Saya kan ada apa sih sama Oriam deket-deket mulu dari tadi. mereka bisa Ngomong oleh, bisa doain ya. Oke, lanjut kita ke Adiska ya. Adiska ini kan orang Jawa yang menurutnya bedok gitu ya. Nah, ini ada tantangan khusus nggak sih waktu belajar dialek Medan? Sangat banyak ya tantangannya. Apalagi Joko ini orang Jawa yang stay di Medan, keluarganya hijrah kan. Dan untuk masalah reading aku sangat terbantu oleh Rafli sama Mael. Terus juga ada penulis kita Bang Rido, sangat membantu lah ketika reading. Terus juga Pak Ivan juga ngasih tahu Joko ini karakternya Jawa ya. Lo itu pasti ada layar-layar Jawanya. Medannya ya ketika lo bermain dengan teman-teman lo jadi orang Medan. Ketika lo sama bapak sama keluarga itu tetap Jawanya kental gitu. Ada salah satu kosakata Medan mungkin yang jadi favoritnya Adiska Mas? Apa itu? Riba sulit. Apa tuh artinya? Di bahasa bola itu sikat kayak gitu. Riba sulit. Ajar play gitu lah. Gitu sih. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ada Ajil Dito di sana. Ya, halo. Halo. Ini langsung pada terpesona semua gitu ya. Nah, Ajil, chemistry antar pemain ini terasa kuat dan natural gitu ya. Kemudian menurut Ajil apa sih faktor yang bisa membuat hubungan para cast itu bisa jadi sedekat itu gitu, se-chemistry itu gitu? Sebelumnya thank you banget teman-teman media udah nyempetin waktunya buat datang ke sini. Thank you banget buat Pak Agus sudah mempercayakan karakter-karakter di film Anak Medan kepada kami semua. Buat Bang Bandito, thank you buat input dan masukannya selama syuting. Melanjutin pertanyaan tadi, sebenarnya sih kita nggak punya formula khusus, jujur nggak punya formula khusus dalam penyatuan chemistry, karena kayaknya pada dasarnya chemistry antar pemain itu tidak ada manual booknya, nggak harus dipelajari, oh kayaknya harus begini. Asal kita semua berada di dalam
visi yang sama, dan secara energi juga sama-sama 100%, reaksi kimia juga bakal muncul sendiri kayak gitu kan. Dan kebetulan, tapi satu yang gue notice, bukan cuma kita berempat ya sebagai anak Medannya, tapi all cast semuanya pada cinta betul sama film anak Medan ini gitu. Karena emang ya di satu sisi mostly pemainnya di sini juga rata-rata kan ada yang sukunya Batak, ada juga yang orang yang memang lahir dan besar di Medan juga gitu kan. Dan pemain-pemainnya pun juga beberapa supporting cast-nya ada yang memang tinggalnya di sana juga ya kan Pak. Ya jadinya memang semuanya ya berusaha yang terbaik lah. Kapan contoh gini, kayak dari gue pribadi, gue lahir di Medan, gue kecil di Medan, tapi gue besar di Jakarta. Nah, tiba-tiba dapat kesempatan buat syuting di daerah yang gue dulu pas gue kecil ya tempat gue main, tempat gue jalan-jalan. Sekarang gue balik lagi ke kota yang sama dengan tujuan berkarya serta memamerkan ke satu Indonesia bahwa gue dan teman-teman gue sangat bangga menjadi anak Medan. Itu sih, mungkin itulah itulah penyebab alasannya kenapa chemistry antar pemain kebentuk. Tapi satu lagi, kita berempat emang dia dasarnya gila berempat ya. Emang aneh berempat-empatnya, jadinya connect aja gitu. Iya, ada anehnya masing-masing. Bang Bang Mario ada anehnya, Bang Mael ada anehnya, Adi pun ada anehnya, aku pun juga ada anehnya gitu kan. Itulah yang bikin kita jadi sama-sama aneh berempat. Keren Toilet juga. yang mempersatukan kita. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Ini ada yang live. Ada yang live. Ada yang live. Ada yang nulis artikel. Jangan aku bahas. Jangan bertanya-tanya. Oh, adegan di toilet. Bukan. Saya ngerti, saya connect sekarang ya. Oke, namanya Cobra ya, Cobra. Bersisik ya, bersisik ya. Tapi ya Ajel Dito dan Mail kan juga mau ngajari yang lain untuk berdialek bahasa Medan. Ada kesulitan nggak atau kata apa yang paling susah mereka lakukan dalam dialek Medan? Wah, jujur sebenarnya sih bukan. Mungkin dari tadi kan Adi sama Bang Mario bilang aku sama Bang Mael yang ngajari sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga. Kita cuma ngasih tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita rasa cocok gitu kan. Di dialognya menurut kita dialognya tuh kayak gini gitu. Selebihnya ya kita tetap ngasih pilihan ke mereka untuk mau pakai yang ada di skenario apa mau pakai sama yang dari apa yang kami berdua saranin gitu aja sih selebihnya. Tapi kalau kami salah waktu itu kau pecut waktu itu. Ada dipecut. Pijak kakinya Mail. Buka semua tabir itu, buka di sini. Enggak gini lah, kalau kita nonton dulu, kalau memang nggak cocok, patahkan lengannya, boleh nggak Bang? Bukan sudah gagal kau jadi perwira ya. Ya, oke, lanjut ke Maili. Gua nih. Buat kita. Ya, Udah, pulangin. Mail, silakan untuk rekan-rekan media boleh bertanya, 2 saja, 1 pakai topi, yang satu lagi yang di depan boleh, dan 1 orang 1 pertanyaan ya. Jangan banyak-banyak, terima kasih. Yang mana tadi yang nanya? Depan dulu deh, depan dulu. Boleh perkenalkan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk film Eka dan juga